Ya, untuk membahas seperti apa cara yang tepat mengelola uang tunjangan hari raya, kita sudah bersama dengan Rahma Mariama, Financial Planner. Selamat siang, Mbak Rahma. Iya, Mbak Halo, Rahma. selamat siang, Mas. Iya, Suaraku cukup terdengar? cukup terdengar. Iya, baik. Mbak Rahma, ini kita tahu THR sudah cair begitu ya bagi pegawai negeri maupun pekerja swasta kemarin. Nah, kebanyakan saat dapat THR ini banyak yang kalap untuk berbelanja. Lantas strategi seperti apa nih yang harus dilakukan untuk kita bisa mengelola uang THR ini dengan baik? Seperti apa, Mbak Rahma? Oke, makasih ya, Mas. Jadi memang Ramadan dan Lebaran ini momen spesial, gitu ya. Jadi seluruh umat Muslim itu pasti merayakan. Nah, di momen spesial ini, yang paling penting adalah kita punya anggaran dulu nih untuk pengeluaran di Ramadan dan di Lebaran. Seperti yang tadi ditampilkan, gitu ya, kita bisa membuat anggaran dari apa saja yang menjadi prioritas pengeluaran kita. Gitu. Kalau misalnya terima THR, yang pasti yang pertama dikeluarin dulu untuk zakat dan sedekahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua dikeluarkan dulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang dianggap penting, gitu. Jadi jangan semua yang mau dibeli itu dianggap kebutuhan, ya. Baru yang ketiga itu bisa disisihkan untuk keluarga. Ya, kemudian berikutnya jangan lupa untuk disimpan, untuk diinvestasi, untuk keperluan pasca Lebaran. Gitu. Itu dia. Jadi harus disisihkan dulu dan dipilah dulu mana yang penting dan mana yang tidak terlalu penting begitu ya, Mbak Rama ya. Nah, biasanya di hari raya banyak banget itu diskon-diskon yang ditawarkan. Baik secara langsung kita lihat atau melalui gawai kita begitu ya, Mbak ya. Nah, apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu nih sebetulnya? Karena kan ya kadang juga diskon tuh lebih penting daripada yang tidak diskon. Seperti apa, Mbak Rama? Oke, iya. Kalau diskon sebenarnya sama sih ya, Mas, mau itu lebaran atau diskon lainnya gitu ya. Jadi diskon ini memang menjadi salah satu strategi untuk kita bisa lihat kebutuhan. Mas lagi-lagi bisa bedain mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan. Ya, kita utamakan dulu mungkin di circle utamanya kita, ya, circle keluarganya kita bisa alokasikan misalnya untuk membeli makanan untuk lebaran gitu ya, atau mungkin ya pakaian untuk lebaran, untuk berikutnya baru nanti kita lebarkan lagi nih circle keluarga itu kita, misalnya memberi hadiah keluar untuk keponakan itu nggak apa-apa ya. Jadi momen diskon ini menjadi salah satu strategi kita untuk belanja gitu. Diskon dijadikan momen yang untuk diskon gitu, jadi semuanya dibeli. Ya, baik. Mbak Rama, jadi kan ini sebaiknya gimana nih ketika kita menerima THR begitu ya, kita harus menyisihkan berapa persen sih baiknya untuk tabungan? Oke, ya, ini pertanyaannya bagus banget nih. Karena biasanya yang udah, jadi kita suka lupa untuk menyisihkan kebutuhan pasca lebaran ya, atau kebutuhan di masa depan. Gitu ya. Kalau misalnya terima THR, THR ini digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan hari raya gitu ya. Bukan THR digunakan untuk kebutuhan rutin bulanan kita. Nah, dari sini harusnya kita mendapatkan alokasi pengeluaran yang lebih besar. Nah, kalau misalnya 10 sampai 20%, mungkin THR bisa ditingkatkan sampai 30% itu untuk simpanan gitu. Jadi bisa ditabung gitu. Kalau misalnya nanti terima untuk sekarang harusnya udah terima THR, itu disisihkan minimal 20%. Lebih bagus lagi kalau bisa menyisihkan sampai 50% untuk menabung investasi. Jadi kalau bisa disimpan sampai 20% begitu ya, Mbak Rahma ya? Iya, kalau saya ini kadang suka, aduh 10% kekecilan, 20% kadang kegedean begitu ya. Tapi ternyata memang baiknya ya kalau bisa sampai seperti itu ya, 20% seperti itu. Nah, sebenarnya kesalahan seperti apa sih yang sering dilakukan oleh pekerja, terutama anak muda begitu ya, milenial, zilenial saat mendapatkan tunjangan hari raya? Dan apa yang perlu diperhatikan sebetulnya dari sini? Oke, yang pasti yang pertama seringkali kita ini nggak punya anggaran ketika Ramadan atau mendekati Lebaran. Padahal yang jelas ketika 2 bulan ini atau ketika 2 bulan ini itu pengeluaran pasti lebih besar dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Misalnya teman-teman kan anggarannya. Terus yang kedua, seringkali kita sulit untuk
kayak sulit untuk ngerem gitu ya, atau sering sulit untuk meregulasi diri untuk nggak belanja sesuatu yang benar-benar nggak kita butuhkan. Berikutnya lagi, memang di zaman sekarang tuh banyak sekali hal yang menggiurkan. Jadi kalau memang kita sulit untuk meregulasi diri, kita juga sulit untuk memilah mana yang jadi kebutuhan dan bisa jadi justru pengeluarannya itu akan berkali-kali lipat lebih besar dari dengan bulan sebelumnya. Ya. Jadi bisa saya simpulkan, karena sering dilakukan, kalau tidak membuat anggaran, ya. Kemudian yang kedua, sulit untuk meregulasi diri, memisahkan diri dari kebutuhan yang berkeinginan. Ya. Berikutnya lagi, kita suka menunda untuk menyisihkan di awal untuk kebutuhan menabung atau berinvestasi. Dan berikutnya, yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman, ya, mungkin bisa membuat anggaran itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan dan Lebaran. Justru bisa membuat anggarannya mungkin 6 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum, ya, supaya kita tahu betul nih seberapa besar sih alokasi untuk merayakan Ramadan dan Lebaran. Nah itu dia sih Mbak Rama, ini memang kadang susah gampang begitu ya. Ketika dari awal harus siap untuk menyisihkan sekian persen, apalagi ditambah dengan kasus lapar mata nih Mbak, ya kan? Sering lapar mata, ya barang yang belum tentu penting, tapi tiba-tiba merasa ini cukup penting gitu. Padahal nggak penting-penting banget. Terima kasih banyak Mbak Rahma Mariamah, Financial Planner, sudah bergabung di Berita Satu Siang kali ini. Terima kasih banyak buat insight-nya. Semoga kita bisa lebih bijak lagi memanfaatkan uang, terutama THR gitu ya, saat bulan Ramadan menjelang Lebaran ini. Terima kasih Mbak Rahma Mariamah, Financial Planner, salam sehat selalu.